Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, pendiri dan penggagas pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran, Abi Quraish Shihab, Habib Ali, serta Habib Husain. Yang saya hormati, Asatidz wal Ustadzat pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran, dan teman-teman angkatan ke-36 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelum memasuki pembahasan, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Ini teman-teman semua pasti pernah jalan-jalan kan? Bukan sekedar jalan kaki, mungkin naik mobil, naik motor, atau apapun. Nah, ketika teman-teman jalan-jalan, terus di tengah perjalanan ini, teman-teman nemuin satu rambu-rambu yang bertuliskan, awas ada jurang. Kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Teman-teman akan mengambil jalur untuk menuju rambu-rambu tersebut, atau teman-teman justru akan menghindari jalur tersebut? Kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Menghindari kan? Justru pastinya kalian semua akan menghindari rambu-rambu yang bertuliskan awas ada jurang. Nah, ini juga seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat ke-24 yang berbunyi fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jadi pada potongan ayat ini saya mau membagi menjadi 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu peringatan Allah. Peringatan Allah pada lafaz fattaqun nar. Jadi di sini Allah itu memperingatkan kita, memperingatkan makhluk-makhluknya, memperingatkan hamba-hambanya bahwa kelak di kehidupan akhirat itu ada satu tempat balasan yang bernama neraka. Jadi kita sebagai makhluknya, kita tidak perlu takut dengan peringatan Allah ini. Peringatan Allah di sini tidak perlu diartikan sebagai ancaman Allah. Justru kita harus mengartikan peringatan Allah di sini sebagai bentuk kepedulian Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluknya. Sebagaimana tadi ketika kita jalan-jalan, terus kita nemuin rambu-rambu yang bertuliskan awas ada jurang. Kira-kira teman-teman ketika ngelihat rambu-rambu itu, apa yang teman-teman rasakan? Teman-teman takutkah ngelihat rambu-rambu itu? Kan enggak kan? Justru teman-teman malah ngerasa beruntung karena sudah diperingatkan bahwa di situ ada jurang. Jadi teman-teman bisa menghati-hati, bisa lebih hati-hati dan menghindari jalur yang ada jurang tersebut. Kemudian poin yang kedua yaitu allati waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar neraka. Pada potongan ayat ini Allah menyampaikan bahwa bahan bakar neraka itu ada 2, yaitu an-nas dan al-hijarah. An-nas yaitu manusia, al-hijarah yaitu batu. Nah, para mufasir berbeda pendapat mengenai arti batu pada potongan ayat ini. Ada yang mengartikan bahwa batu-batu di sini adalah patung-patung sesembahan atau berhala-berhala sesembahan. Jadi dulu ketika Al-Quran ini diturunkan, ada kaum yang menyembah berhala. Nah, untuk kita yang sekarang hidup di abad ke-21 ini, mungkin secara fisik kita memang tidak menyembah berhala. Akan tetapi, kira-kira apa berhala-berhala modern yang kita puja-puja lebih dari Allah? Mungkin ada harta, popularitas, hawa nafsu, atau mungkin yang lebih dekat dengan kita yaitu handphone. Nah, ketika kita main handphone atau ada seseorang nih yang main handphone, asik scroll, terus habis itu dengar suara adzan dari masjid, tapi dia mengabaikan adzan tersebut. Dia menunda-nunda sholat, udahlah nanti aja sholatnya, bisa nanti aku masih pengen scroll-scroll dulu gitu. Nah, sampai waktu sholat tersebut udah mau selesai, sehingga dia melakukan sholat itu di akhir waktu. Nah, mungkin dari kejadian ini itu bisa diartikan bahwa handphone ataupun yang lainnya, berhala-berhala modern yang kita puja-puja lebih dari Allah itu merupakan bahan kehancuran untuk keimanan kita. Kemudian pendapat kedua, al-hijarah itu disampaikan oleh Gus Baha dalam pengajian tafsirnya. Al-hijarah di sini diartikan sebagai batu yang sangat keras.
Jadi bisa dibayangkan teman-teman, batu yang sangat keras aja bisa menjadi bahan bakar neraka. Batu yang sangat keras bisa hancur ketika kena api neraka, apalagi kita sebagai manusia. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu rumah bagi orang-orang kafir. Pada potongan ayat uiddat lil kafirin. Ini kabar bahagia buat kita para umat mukmin, umat muslim. Jadi neraka itu emang sudah diciptakan Allah dari dahulu untuk orang-orang kafir, untuk tempat pulangnya orang-orang kafir. Jadi kita sebagai orang-orang mukmin, meskipun misalkan nih ada orang mukmin yang melakukan dosa besar, kesalahan yang besar, orang mukmin tersebut tidak akan kekal di dalam neraka. Karena neraka itu rumah bagi orang-orang kafir, bukan bagi orang-orang mukmin. Jadi dari 3 pembahasan ini yang sudah disampaikan bisa disimpulkan bahwa peringatan Allah di sini itu tidak boleh diartikan sebagai ancaman, melainkan sebuah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluknya. Nah, terus kita sebagai makhluk-makhluk Allah ini, kita harus memperisai diri kita, menjaga diri kita, mengambil langkah aktif untuk kita bisa selamat dari api neraka. Dan juga kita harus menjaga keimanan kita hingga akhir hayat kita, sehingga kita selalu berstatus sebagai orang yang mukmin, bukan orang-orang yang kafir. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.